Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, selamat datang kembali di kuliah online untuk mata kuliah manajemen keuangan. Jadi untuk pertemuan ini eh, materi kita tentang manajemen modal kerja. Kemarin kan kita sudah bahas tentang rasio keuangan, mulai dari konsep dasarnya, pengertiannya, sampai dengan cara perhitungannya. Jadi kita sekarang masuk di manajemen modal kerja. Jadi tinggal satu materi lagi sebelum kita masuk di midtest. Oke. Nah, kita masuk di konsep dari modal kerja itu sendiri. Jadi, modal kerja di sini merupakan unsur aktiva yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan, di mana uh, perputaran modal kerja ini ada itu sejak dari kas ditanamkan sampai menjadi kas lagi. Jadi modal kerja yaitu modal yang dikeluarkan oleh si pemilik dari perusahaan untuk dipergunakan dalam apa namanya digunakan untuk membiayai semua proses dari pengelolaan dari sebuah perusahaan ataupun proses produksi. Kemudian semakin cepat dari masa perputaran modal kerja, semakin efisien penggunaan modal kerja. Maka investasi pada modal kerja semakin kecil. Jadi semakin cepat perputaran modal kerja ini, semakin cepat pula pengembalian untuk digunakan kembali dalam proses pengelolaan perusahaan. Nah, di sini ada 3 macam dari konsep modal kerja. Ada modal kerja kuantitatif, modal kerja kualitatif, modal kerja fungsional. Jadi modal kerja kuantitatif di sini merupakan sesuatu hal yang menitik beratkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva yang dimana masa perputarannya selama 1 tahun. Dalam konsep dari modal kerja ini masuk dalam keseluruhan dari aktiva lancar. Aktiva lancar ya, di dalam posisi neraca ada aktiva lancar mulai dari kas, persediaan, piutang dan sebagainya, itu masuk di dalam modal kuantitatif. Semua elemen dari aktiva lancar di dalam modal kerja kuantitatif ini diperhitungkan sebagai modal kerja tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Jadi di sini modal kerja dari kuantitatif ini sering disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Kemudian modal kerja kualitatif. Modal kerja kualitatif di sini modal kerja yang bukan masuk dalam semua aktiva lancar, tetapi memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar. Kalau di modal kerja kuantitatif dia tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban jangka pendek, berarti kewajiban yang dalam hitungannya dalam satu periode 1 tahun itu. Kemudian kalau modal kerja kualitatif dia mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang saat itu harus segera dibayar. Dana yang digunakan dalam modal kerja kualitatif ini benar-benar khusus digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari tanpa khawatir terganggu oleh pembayaran hutang yang segera jatuh tempo. Jadi modal kualitatif ini mereka sudah memperhatikan atau sudah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang segera dibayarkan. Jadi sehingga untuk membiayai ini tanpa ada kekhawatiran untuk pembayaran yang mau jatuh tempo. Jadi menurut konsep ini, hutang lancar telah dikeluarkan dari perhitungan sehingga modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Jadi hutang lancar itu sudah dikeluarkan dalam perhitungan. Jadi ini hanya selisih dari aktiva lancar dengan hutang lancar. Next, modal kerja fungsional. Modal kerja fungsional ini dia menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung atau current income. Jadi modal kerja fungsional betul-betul memperhatikan bagaimana perusahaan betul-betul menghasilkan
penghasilan cepat atau current income di sini. Jadi eh, menurut konsep ini, dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan current income sesuai dengan tujuan didirikannya oleh perusahaan, di mana tujuan tersebut untuk current income, kemudian sesuai dengan tujuan dari perusahaan, kemudian yang ketiga adalah satu periode itu merupakan modal kerja fungsional. Secara konseptual, bahwa modal kerja fungsional itu adalah current income, kemudian ada berdasarkan ataupun sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah satu periode akuntansi. Jadi modal kerja fungsional ini secara konsep yaitu fungsional, yaitu betul-betul menitikberatkan pada apa sebenarnya fungsi dana yang ada di dalam perusahaan betul-betul dipergunakan untuk menghasilkan laba ataupun penghasilan langsung ataupun current income, itu masuk di dalam modal kerja fungsional. Yang masuk dalam modal kerja modal kerja yang fungsional di sini yang masuk ke dalam adalah kas, ada piutang dagang, kemudian ada persediaan dan aktiva tetap. Jadi ini digunakan untuk menghasilkan sebuah penghasilan atau income atau current income bagi perusahaan. Oke, next di sini ada beberapa kebijakan modal kerja. Ada kebijakan konservatif, kebijakan moderat, dan kebijakan agresif. Dari kebijakan konservatif di sini teman-teman bisa lihat bahwa kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek. Di dalam kebijakan konservatif di sini modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel itu ini kebijakan konservatif di sini adalah suatu kebijakan yang digunakan oleh suatu perusahaan yang disebut dengan kebijaksanaan konservatif atau hati-hati. Jadi karena sumber dana jangka panjang itu mempunyai jatuh tempo yang lama, sehingga perusahaan memiliki keluasan dalam pelunasan kembali, artinya perusahaan mempunyai tingkat keamanan atau margin of safety yang lebih besar. Jadi kebijakan konservatif di sini adalah suatu kebijakan dalam pemenuhan modal kerja sebuah perusahaan, di mana dengan memperhitungkan ataupun menggunakan sumber dana jangka panjang, karena dianggap sangat memiliki keleluasan kita bagi perusahaan untuk menggunakan dananya. Jadi bukan menggunakan dana ataupun sumber dana jangka pendek, tapi dia menggunakan sumber dana jangka panjang, karena memikirkan bahwa kebijaksanaan konservatif ini adalah kebijaksanaan untuk hati-hati untuk penggunaan. Jadi takutnya nanti kalau menggunakan jangka pendek kan kita harus memikirkan kewajiban-kewajiban jangka pendek kita dulu, baru kita menggunakan sumber dana jangka pendek. Jadi lebih untuk kebijakan konservatif itu menggunakan sumber dana jangka panjang, karena dipikir memiliki keleluasan dalam penggunaan ataupun pelunasan dana itu kembali. Kemudian kebijakan moderat di sini. Kebijakan moderat perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Jadi artinya di sini bahwa aktiva yang bersifat permanen, yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen, akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, dan aktiva bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Jadi dalam kebijakan moderat ini menganut pada prinsip dari matching principle yang menyatakan bahwa jangka waktu sumber dana sebaiknya disesuaikan dengan lama dana tersebut diperlukan. Jadi kebijakan ini menganut sebuah prinsip matching principle yang menyatakan bahwa jangka waktu sumber dana sebaiknya disesuaikan dengan lamanya dana tersebut diperlukan.
Bila dana yang diperlukan hanya untuk jangka pendek, maka sebaiknya didanai dengan sumber dana jangka pendek. Demikian pula kalau dana tersebut diperlukan untuk sesuatu hal yang jangka panjang, maka sebaiknya didanai dengan menggunakan sumber dana jangka panjang. Jadi risiko yang akan dihadapi itu akan lebih kita mudah untuk memprediksi gitu. Kemudian ada kebijakan agresif. Di sini adalah kebijakan uh, kebijakan perusahaan untuk mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar. Jadi ini adalah betul-betul kebijakan modal kerja yang bisa dipilih oleh perusahaan. Salah satunya bisa dipilih disesuaikan dengan apa namanya bentuk perputaran dari modal kerja sendiri. Jadi disesuaikan dengan jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian jangka waktu perputaran dari jangka waktu perputaran dari modal kerja tersebut itu akan didasarkan atas hal itu. Jadi perusahaan bisa memilih salah satu dari kebijakan modal yang ada ini. Oke, di sini ada sumber modal kerja. Jadi sumber modal kerja itu ada hasil dari operasi perusahaan. Jadi ada net income di sini. Jadi kemudian yang kedua adalah keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Jadi kalau misalnya ini adalah sumber ataupun bagaimana modal kerja didapatkan oleh perusahaan, bisa dari hasil operasi perusahaan. Jadi di mana kegiatan operasional dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Ini merupakan investasi jangka pendek. Jadi bisa surat-surat berharga ini bisa kita jual obligasi kayak gitu. Itu masuk di dalam surat-surat berharga, itu bisa kita jual. Kemudian adalah penjualan aktiva tetap. Aktiva tetap seperti mungkin mesin ataupun tanah yang dimiliki oleh perusahaan bisa dijual untuk mendapatkan modal kerja. Nah, ini juga masuk sih, juga penjualan saham dan obligasi kurang lebih sama. Dan kemudian yang kelima adalah sumber lain, itu masuk dalam pinjaman dari kredit bank, kemudian pinjaman jangka pendek, utang dagang dari supplier dan lain-lain. Jadi kalau kayak utang dagang dari supplier di sini bisa misalnya kalau kita perusahaan produksi, kita bisa melakukan utang ya untuk memenuhi kita utang bahan-bahan baku untuk produksi perusahaan kita ke supplier, itu bisa. Jadi situ biasanya kalau di awal sudah ada kontrak ataupun perjanjian antara supplier dengan perusahaan kita, nanti pada saat di bulan keberapa atau untuk penjualan di berapa persen itu baru akan dilakukan pembayaran. Biasanya sudah ada kontrak sebelumnya. Nah, sini adalah menentukan kebutuhan modal kerja. Untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan. Yang pertama adalah metode keterikatan modal kerja, di mana untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini, ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah periode terikatnya modal kerja, dan kemudian adalah proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Jadi semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Jadi semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Kemudian metode perputaran modal kerja di sini dengan menghitung perputaran elemen-elemen dari pembentuk dari modal kerja seperti kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Ini masuk dalam perputaran modal kerja. Nanti perhitungannya nanti setelah ini. Oke, ini adalah contoh perhitungan dari modal kerja yang saya sudah jelaskan di poin sebelumnya. Jadi ada metode keterikatan modal kerja dengan perputaran modal kerja. Jadi sebelum kita biasanya ini perhitungan modal kerja ini di akhir tahun periode untuk mengestimasi berapa modal kerja yang bakal kita keluarkan di
tahun ataupun periode berikutnya. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung berapa modal kerja yang bakal kita keluarkan. Bisa dengan menggunakan metode keterikatan modal kerja ataupun dengan metode perputaran modal kerja. Jadi tergantung dari kebutuhan perusahaan. Oke, kita menghitung dengan metode keterikatan modal kerja. Jadi di di sini PD Anugrah memiliki data tentang modal kerja. Jadi rata-rata periode terikatnya modal kerja yang pertama ada lama barang disimpan di gudang, ada estimasi 6 hari. Kemudian lama pengumpulan piutang estimasi 14 hari, jadi jumlahnya adalah 20 hari untuk rata-rata periode terikatnya modal kerja. Kemudian rata-rata pengeluaran kas setiap hari, jadi ada 2 poin atau 2 poin yang menjadi dasar kita untuk menghitung keterikatan modal kerja adalah rata-rata periode terikatnya modal kerja, kemudian yang kedua adalah rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Kemudian untuk rata-rata pengeluaran kas setiap hari adalah yang pertama pembelian barang dagang. Barang dagang ini misalkan 1 juta, kemudian ada upah karyawan 100.000 untuk tiap hari ya, tiap hari ini kas setiap hari. Kemudian biaya administrasi dan umum sebesar 15.000, kemudian ada biaya penjualan 35.000, jumlahnya adalah 1.150.000. Jika ditetapkan kas minimal sebesar 250.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan untuk menghitungnya ya, untuk menggunakan keterikatan modal kerja, periode terikatnya modal kerja dikali dengan pengeluaran kas setiap hari ditambah dengan kas minimal. Jadi periode terikatnya modal kerja sebanyak 20 hari, kemudian dikali dengan rata-rata pengeluaran kas setiap hari adalah 1.150.000 ditambah dengan kas minimal, misalkan kas minimal yang ada yaitu sebesar 250.000, dijumlahkan sebesar 23.250.000. Jadi kebutuhan modal dari PD Anugrah ini dengan menggunakan metode keterikatan modal sebesar 23.250.000. Jadi ini adalah contoh perhitungan jika perusahaan menggunakan metode keterikatan modal. Jadi ini adalah bisa kita gunakan. Jadi yang harus kita perhatikan adalah rata-rata periode terikatnya modal. Kita akan perhitungkan berapa lama barang disimpan di gudang, kemudian berapa lama pengumpulan piutang. Jadi misalnya perusahaan menerapkan sistem pembelian secara kredit, kita harus perhitungkan berapa lama piutang itu akan balik ataupun utang itu akan terlunasi. Kemudian pengeluaran kas setiap harinya kita sudah harus perhitungkan juga, mulai dari pembelian barang dagangan, kemudian upahnya, biaya administrasinya, biaya penjualan itu akan dijumlahkan. Jadi rata-rata terikatnya modal dikalikan dengan rata-rata pengeluaran kas dan ditambah dengan berapa kas minimal yang ada di dalam perusahaan. Itulah menjadi kebutuhan modal di periode berikutnya dengan menggunakan metode keterikatan modal. Oke, next ini ada metode kedua dengan metode perputaran modal kerja. Ini adalah contoh ya, contoh saja. Ada kas, piutang, dan persediaan ini masuk dalam aktiva lancar dari sebuah perusahaan di mana di 2 periode di tahun 2012 dan tahun 2013 kita akan menghitung berapa kebutuhan modal nanti di tahun 2014. Jadi berdasarkan pada kas, piutang, dan persediaan di dua periode tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012 dan 2013. Jadi di sini ada kas yaitu di tahun 2012 sebesar 200.000, kemudian 2013 sebesar 400.000, kemudian ada piutang dagang di sini sebesar 500.000 di tahun 2012, kemudian di tahun 2013 sebesar 600.000, kemudian persediaan sebesar 700.000 di tahun 2012, kemudian di tahun 2013 sebesar 800.000. Oke, untuk untuk pertanyaannya, jika penjualan pada tahun 2013 adalah sebesar 20 juta, berapa perputaran modal kerja di tahun 2013? Jadi kita bisa hitung. Kemudian jika di tahun 2014 penjualan diperkirakan naik, misalnya sebesar 30 juta, berapa kebutuhan modal di tahun 2014? Oke, perhitungannya. Langkah pertama kita harus menghitung dulu pembentuk modal.
pembentuk modal kerja tersebut. Mulai dari yang seperti di soal sebelumnya ada kas, kemudian ada piutang, kemudian ada persediaan. Kita akan hitung dulu elemen-elemen pembentukan modal kerja, mulai dari perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Untuk menghitung perputaran kas di sini, penjualan dibahagi dengan rata-rata kas. Jadi penjualan sebesar 20 juta, ya. Penjualan sebesar 20 juta di poin A, ya. Kita akan menghitung poin A dulu. Untuk menghitung berapa perputaran modal kerja di tahun 2013. Kita akan hitung dulu. Oke, penjualan sebesar 20 juta dibahagi dengan rata-rata kas. Rata-rata kas sebesar 200 ribu ditambah 400, ya. Jadi kas di sini 2012 sebesar 200 ribu ditambah dengan kas di tahun 2013 sebesar 400, jadi 600 ribu dibahagi 2. Jadi dapatkan adalah 300 ribu. Jadi 20 juta dibagi dengan 300 ribu adalah sebesar 66,67, atau kita bulatkan 67 kali. Jadi ini adalah perputaran kas di tahun 2013 sebesar 67 kali. Kemudian untuk perputaran piutang, kita menghitung penjualan dibagi dengan rata-rata piutang, di mana penjualan diestimasi 20 juta, kemudian dibahagi dengan rata-rata piutang sebesar 500 ribu ditambah dengan 600 ribu kita dapatkan di sebelumnya, ya. Ini bisa teman-teman lihat, 500 tambah 600, kemudian ditambahkan 1.100.000 dibagi dengan dibagi 2, mendapatkan 550. Jadi 20 juta dibagi dengan 550 ribu sebesar didapatkan 36,36. Kita bulatkan mundur, ya, karena dia sudah lebih dari 50, jadi 36 kali. Jadi di sini adalah perputaran piutang untuk tahun 2013 sebesar 36 kali. Kemudian perputaran persediaan untuk di tahun 2013 sebesar 20 juta, di mana rata-rata persediaan di sini untuk tahun 2012 sebesar 700 ribu, ditambah dengan persediaan di tahun 2013 sebesar 800 ribu, yaitu sebesar 1.500.000 dibahagi 2. Kemudian 20 juta dibahagi 750 ribu. Didapatkan 26,67 atau dibulatkan jadi 27 kali. Ini merupakan perputaran persediaan. Langkah kedua, untuk menghitung perputaran modal kerja kita sudah dapatkan, ya, kas, piutang, persediaan. Jadi dikali 360 hari, ya, dalam 1 tahun. 360 hari, kemudian dibahagi dengan masing-masing perputaran kas, piutang, dan persediaan. Jadi 360 dibagi dengan 66,67 sama dengan 5,4 hari atau 5 hari lah. Kemudian 360 dibagi 36,36, 9,9 masuk 10 hari. Kemudian 360 dibagi 26,67 ada 13,5. Kemudian ditotalkan sebesar 28,8, dibulatkan jadi 29 hari. Jadi ini adalah perputaran dengan menggunakan elemen modal kerja sebanyak 29 hari. Dari perhitungan tersebut di atas didapat periode terikatnya elemen modal kerja sebesar 28,8 hari atau 29 hari, sehingga diasumsikan bahwa perputaran modal kerja jadi 360 hari tersebut dibahagi dengan 28,8, ya, sebanyak 12,5 kali. Jadi untuk perhitungan perputaran modal kerja pada tahun 2013, ya, 2013 sebesar 12,5 kali. Jadi untuk berapa estimasi yang kita butuhkan untuk di tahun 2014, yaitu 30 juta. Karena kita di poin pertama kita hanya mau melihat, berdasarkan pertanyaan kita kan hanya menghitung berapa perputaran modal kerja, hanya perputarannya saja di tahun 2013, maka didapatkan tadi di poin A. Kemudian di poin B kita mencari berapa kebutuhan dana. Oke.
Oke, jadi perputaran modal kerja untuk tahun 2013 sebanyak 12,5 kali dalam tahun 2013. Berapa kebutuhan dana di 2014? Yaitu 30 juta estimasi penjualan ya. Estimasi penjualan 2014 sebesar 30 juta dibagi dengan 12,5 kali didapatkan 2.400.000. Jadi ini adalah merupakan kebutuhan modal di tahun 2014 yang bisa kita dapatkan dengan hasil perhitungan ini. Jadi inilah hasil perputaran modal kerja yang dibutuhkan di tahun 2014 sebesar 2.400.000. Jadi kita sudah hitung dari menggunakan metode dari perputaran kas dulu, kita hitung berapa perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan berapa, kemudian masuk di sini masing-masing akan dibahagi dengan banyaknya hari dalam satu tahun. Asumsi satu tahun adalah 360 hari. Kemudian kita sudah dapatkan, kemudian dari hasil penjumlahan tersebut maka 360 dibagi dengan hasil elemen modal kerja yang di atas. Jadi dapatkan berapa perputaran modal kerja di tahun 2013 sebesar 12,5 kali, atau kita bulatkan menjadi 13 kali. Kemudian berapa estimasi untuk kita tahun 2014 kebutuhan modalnya, bisa langsung kita hitung. Diasumsikan penjualan sebesar 30 juta dibagi dengan 12,5, didapatkan 2.400.000. Jadi ini adalah merupakan estimasi kebutuhan modal di tahun 2014. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa teman-teman voice pada grup WA kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.